Apa hukumnya orang yang mengkafirkan secara mutlak orang yang berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala? Ya. Apa hukum mengkafirkan orang yang berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala secara mutlak? Apa hukumnya? Lalu apa kata beliau? Itu keliru. Ya. Karena orang yang berhukum dengan selain hukum Allah, ya, itu bisa jadi zalim dan bisa jadi karena kebodohannya. Sehingga tidak tepat kata beliau. Ketika kita menghukumi orang yang berhukum dengan selain hukum Allah, kita menjustifikasinya, menghukuminya sebagai orang kafir. Itu kurang tepat. Ya. Dan bisa jadi orang yang berhukum dengan selain hukum Allah itu dia berijtihad. Dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jika seseorang berijtihad dan benar, maka dia dapat 2 pahala. Tapi kalau dia keliru dalam ijtihadnya, dia dapat 1 pahala. Jadi kata beliau, bisa jadi orang itu keliru ketika berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam masalah orang yang menggunakan hukum selain hukum Allah di dalam berhukum, ini perlu rincian-rincian kata beliau. Oleh karena itu, ya hendaknya kita kembalikan semuanya kepada perkataan para ulama, ya. Dan jangan kita mengambil perkataan ashabul ahwa, orang yang pengekor hawa nafsu, ya. Ya, orang yang sekedar mengikuti hawa nafsu. Karena memang ada sebagian, ya, orang yang mengatakan bahwasanya orang yang berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala, mereka langsung menjustifikasi, langsung menghukumi pelakunya kafir. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah pengeboman. Ya. Ketika seseorang itu menganggap bahwasanya misalnya suatu pemerintahan yang tidak menggunakan hukum Allah, kemudian pemerintahan itu menggunakan hukum buatan manusia, kemudian mengatakan, pemimpinnya ini kafir, presidennya kafir, sedangkan presidennya muslim kok. Presidennya muslim. Itu tidak tepat. Akibatnya apa? Inilah diantara sumber radikalisme. Iya. Itu ketika keliru di dalam memahami syariat. Ketika serampangan di dalam memahami syariat, itu bisa yang melahirkan radikalisme, berangkat dari kekeliruan itu. Oleh karena itu, ketika ada orang yang mengatakan, pemerintahan kita kafir, dengan mudahnya mereka mengkafirkan pemerintah. Apa yang terjadi? Mereka mengebom di sana sini. Mereka melakukan teror di sana sini. Padahal itu tidak dibenarkan di dalam syariat kita yang seperti itu. Ya. Oleh karena itu, jika kita meyakini bahwasanya penguasa kita itu keliru misalnya karena berhukum dengan selain hukum Allah, maka anak ingin membawakan satu perkataan dari Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Apa kata beliau? Bahkan seandainya ada seseorang yang memiliki keyakinan bahwa di antara penguasa tersebut atau di antara pemerintah yang pemerintahnya muslim begitu, ada yang benar-benar keluar dari agama Islam, keluar dari agama karena menggunakan hukum buatan manusia. Lantas apa faedahnya kata beliau menampakkan sikap itu dan menyebarluaskannya? Hal tersebut justru membangkitkan kekacauan. Ya. Bisa jadi karena ketika kita mengatakan pemerintah kita kafir, ya presiden kita kafir, padahal muslim. Bisa jadi itu akan menjadi sumber kekacauan di negeri tersebut. Ya. Oleh karena itu, ya tugas kita adalah apa? Mendakwahi dari pemimpin kita. Dengan cara apa? Datangi. Kita datangi, ya. Kalau kita punya link, kita datangi, begitu. Dan sekarang Anda pernah sampaikan ini, ya. Pemimpin kita itu punya media sosial. Ya udah kita sampaikan secara pribadi itu melalui media sosial yang kita DM misalnya di Instagram. Kita sampaikan itu. Atau kita punya link langsung untuk bertatap muka dengan para pemimpin, kita datangi. Bukan kemudian kita mengatakan kafir kepada pemimpin kita di atas mimbar-mimbar, di atas podium-podium, ketika demo. Ini sesuatu yang keliru yang seperti ini. Ini justru akan menyebabkan kekacauan.
Dan inilah yang akan menjadi sumber kerusakan di dalam negara tersebut. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim, hendaknya kita senantiasa ya tidak serampangan ya ketika ada orang yang berhukum dengan selain hukum Allah kemudian kita mengatakan mereka kafir. Tunggu dulu, dirincikan dulu. Bisa saja itu karena kekeliruannya di dalam berijtihad. Adapun ketika kita sudah mengetahui ya akan larangan menggunakan hukum selain hukum Allah, hendaknya kita berhati-hati.